selamat bergabung dengan Spirit Community. Saya senang sekali bisa bertemu dengan Bapak Ibu Saudara di tempat ini. Sebelum kita bisa mengarahkan diri kepada apa yang di depan kita, kita harus melepaskan yang sudah berlalu. Mengapa beberapa anak Allah tidak bisa terus maju bersama dengan Allah? Seringkali alasannya bukan karena kurang doa. Kadang-kadang dan gampang kita mengatakan, oh itu karena kurang doa. Alasannya mungkin bukan karena kurang iman. Alasannya mungkin bukan karena kurang dedikasi, kurang komitmen. Mungkin ini adalah alasannya mengapa beberapa anak Allah tidak bisa terus maju bersama dengan Allah, yaitu mereka belum belajar melupakan. Mereka belum belajar melupakan masa lalu mereka. Masa lalu kita memiliki kuasa untuk menahan progres kita bersama dengan Tuhan. Ada banyak anak-anak Allah yang rindu maju bersama dengan Tuhan. Tapi mereka tidak bisa. Ada yang menghambat progres mereka. Masa lalu, terutama yang negatif, adalah beban bukan berkat. Yang akan mempersulit, menghambat langkah kita untuk terus maju bersama dengan Allah. Saudara, tanpa melupakan apa yang telah di belakang kita, kita tidak akan bisa mengarahkan diri kepada apa yang di hadapan kita. Haleluya. Bahkan seringkali kalau kita terikat dengan masa lalu kita tidak bisa melihat. Banyak orang Kristen tidak bisa melihat masa depan. Kenapa? Karena kehidupan mereka, jiwa mereka terbelenggu oleh masa lalu mereka. Masa lalu kita menjadikan kita buta akan masa depan yang Allah sudah sediakan bagi kita. Jadi pertanyaannya adalah apakah kita mau melihat apa yang Allah sudah sediakan bagi kita anak-anaknya. Sehingga kita bisa mengarahkan diri kepada apa yang di hadapan kita. Apakah itu yang kita rindukan? Kalau itu kerinduan kita, kita harus belajar melupakan apa yang ada di belakang kita. Haleluya. Nah, di Filipi pasal yang ketiga, tadi kita membaca, Rasul Paulus pun harus belajar melupakan apa yang telah di belakangnya. Nah, saya berani mengatakan setiap kita punya sesuatu di belakang kita. Betul apa tidak? Ya. Rasul Paulus punya sesuatu di belakangnya dan dia pun harus belajar melupakan apa yang telah di belakangnya. Baru setelah itu Rasul Paulus bisa mengarahkan dirinya kepada apa yang Allah telah sediakan baginya. Saudara, kita harus menyadari yang pertama, bahwa Rasul Paulus memiliki masa lalu yang negatif. Mari kita buka bersama 1 Timotius pasal yang pertama. 1 Timotius pasal yang pertama kita akan lihat ayat 12 sampai 16.
1 Timotius pasal yang pertama, ayat 12 sampai 16. Saya percaya Roh Kudus sedang memakai pesan ini. Berbicara kepada banyak hati di tempat ini. Dan saya mengundang saudara untuk membuka hati kepadanya. Hari ini hari pembebasanmu. Haleluya. Amin. Pembebasanmu dari masa lalumu. Hari ini adalah hari di mana kita bisa mengalami kemerdekaan dalam Tuhan. Nah, di sini perhatikan 1 Timotius pasal yang pertama ayat 12. Paulus mengatakan, aku bersyukur kepada Dia yang menguatkan aku, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Karena Ia menganggap aku setia dan mempercayakan pelayanan ini kepadaku. Nah, kita tahu bahwa Paulus menerima pelayanan, panggilan yang luar biasa dari Tuhan. Tapi perhatikan ayat 13 di sana. Paulus mengatakan, aku yang tadinya. Yang apa? Yang tadinya seorang penghujat dan seorang penganiaya dan seorang ganas, tetapi aku telah dikasihaninya. Karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Malah kasih karunia Tuhan kita itu telah dikaruniakan dengan limpahnya kepadaku dengan iman dan kasih dalam Kristus Yesus. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Kristus Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan orang berdosa, dan di antara mereka akulah yang paling berdosa. Ayat 16. Tetapi justru karena itu aku dikasihani, agar dalam diriku ini sebagai orang yang paling berdosa, Yesus Kristus menunjukkan seluruh kesabarannya. Dengan demikian aku menjadi contoh bagi mereka yang kemudian percaya kepadanya dan mendapat hidup yang kekal. Nah, saya ingin saudara memperhatikan frasa itu di ayat yang ke-13. Paulus berbicara tentang dirinya sendiri. Dia mengatakan, aku yang tadinya. Seorang penghujat, seorang penganiaya, seorang ganas. Tetapi aku telah dikasihaninya. Karena semuanya itu telah kulakukan tanpa pengetahuan, yaitu di luar iman. Nah, perhatikan frasa itu, aku yang tadinya. Nah, di sini Paulus berbicara tentang masa lalunya. Sebelum dia lahir baru. Paulus yang dulu disebut Saulus. Tadinya bukan orang yang baik. Malah tadinya Saulus ini telah berbuat banyak kesalahan, banyak kejahatan. Nah, sekarang mari kita melihat Kisah 7:58. Kisah pasal yang ke-7 ayat 58. Kita lagi berbicara mengenai Paulus yang memiliki masa lalu yang negatif. Nah, perhatikan Kisah pasal yang ke-7 ayat ke-58. Mengenai pembunuhan Stefanus. Ayat 58 mengatakan mereka, sekelompok orang ini, menyeret keluar kota, lalu melemparinya, dan saksi-saksi meletakkan jubah mereka di depan kaki seorang muda, perhatikan di sana, yang bernama Saulus. Nah, Kisah pasal yang ke-7 ayat 58 memberitahu kita bahwa Saulus hadir pada saat Stefanus, yaitu martir gereja Tuhan pertama, dirajam. Saulus ada di sana.
Dan Alkitab mengatakan para saksi meletakkan jubah mereka di kaki Saulus. Saudara, di ayat ini kita pertama kalinya diperkenalkan kepada orang yang namanya Saulus, yang akan menjadi Paulus. Nah, menurut beberapa ahli Alkitab, kemungkinan pada saat ini Saulus adalah pemimpin agama atas sekelompok orang ini yang merajam Stefanus. Kemungkinan Saulus memiliki posisi yang lumayan tinggi di kalangan Sanhedrin atau mahkamah agama Yahudi. Maka dari firman Allah mengatakan sebelum sekelompok orang ini merajam Stefanus, mereka meletakkan jubah mereka di kaki Saulus. Nah, saya ingin saudara memperhatikan Kisah 8 ayat 1 sampai yang ketiga. Kisah 8 ayat 1 sampai 3. Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Pada waktu itu mulailah penganiayaan yang hebat terhadap jemaat di Yerusalem. Dan mereka semua kecuali rasul-rasul tersebar ke seluruh daerah Yudea dan Samaria. Orang-orang saleh menguburkan mayat Stefanus serta meratapinya dengan sangat, tetapi Saulus berusaha membinasakan jemaat itu dan ia memasuki rumah demi rumah dan menyeret laki-laki dan perempuan keluar dan menyerahkan mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Nah, perhatikan di sini ayat yang pertama di sana. Setelah Stefanus dirajam mati, firman Allah mengatakan statement ini, Saulus juga setuju bahwa Stefanus mati dibunuh. Nah, sangat menarik dalam bahasa aslinya dikatakan bahwa Saulus setuju dengan sukacita. Secara tidak langsung dia terlibat dalam pembunuhan Stefanus ini. Dan dia sangat bersukacita melihat Stefanus mati dibunuh. Dan setelah itu kita membaca, Saulus mulai aktif berusaha terus-menerus membinasakan jemaat Tuhan, memasuki rumah demi rumah dan menyeret mereka untuk dimasukkan ke dalam penjara. Saudara, Paulus memiliki masa lalu yang negatif. Di Kisah 22 ayat yang keempat, kita melihat Paulus sendiri mengatakan dalam kesaksiannya kepada orang Yahudi bahwa dia tadinya di masa lalu menganiaya jemaat Tuhan sampai mereka mati. Tetapi puji Tuhan, rahmat Allah menjangkau Paulus. Katakan amin. Rahmat Allah menjangkau Paulus, merubah kehidupannya, dan menjadikan dia rasul Tuhan. Inilah yang Paulus maksudkan pada saat dia mengatakan, aku melupakan apa yang ada di belakangku. Dan saya mau katakan ini kepada saudara, banyak yang Paulus harus lupakan. Kemungkinan besar juga banyak yang kita harus lupakan. Kalau kita boleh cerita, kita memiliki masa lalu yang berwarna-warni. Betul apa tidak? Dan kerinduan saya adalah setiap dari kita ini belajar dari Rasul Paulus. Melepaskan apa yang di belakang kita, sehingga akhirnya kita bisa mengarahkan diri kita apa yang ada di hadapan kita. Coba bayangkan bagaimana Paulus bisa melayani Tuhan dengan efektif. Kalau dia terus-menerus mengingat akan apa yang dia pernah lakukan terhadap Stefanus.
Kalau seandainya Paulus ini tetap mengingat setiap pembunuhan, setiap penganiayaan yang dia pernah lakukan terhadap jemaat Tuhan di masa lalu. Kalau Paulus tetap mengingat masa lalunya, dia tidak akan bisa progres bersama dengan Tuhan mengenapi panggilannya. Sama seperti Paulus, kita harus belajar melupakan. Amin. Belajar melupakan. Ada banyak hal yang Allah sudah sediakan bagi kita di hadapan kita. Haleluya. Amin. Belum selesai. Kita belum selesai bersama dengan Tuhan. Masih banyak hal yang bisa kita lakukan bagi kemuliaan nama Yesus. Haleluya. Bersama dengan Roh Kudus. Sama seperti Paulus, kita harus belajar melupakan. Kalau tidak, kita akan lumpuh dalam kehidupan dan pelayanan bersama dengan Tuhan. Haleluya. Katakan, belajar melupakan. Kita sudah melihat bahwa Rasul Paulus memiliki masa lalu yang negatif. Mohon bisa di-mute, terima kasih. Tapi ada satu kabar baik yang perlu kita terima. Apapun yang ada di belakang kita, yaitu Tuhan menghapus dan melupakan kita. Haleluya. Tuhan menghapus dan melupakan dosa kita. Mari kita buka bersama sekarang Yesaya pasal 43. Yesaya 43, lihat ayat yang ke-25. Di sini Tuhan berbicara. Apa yang terjadi kalau kita sudah bertobat? Minta ampun kepada Allah atas dosa-dosa yang pernah kita lakukan. Kesalahan-kesalahan kita, kegagalan yang pernah kita lakukan di masa lalu. Apa yang terjadi terhadap semuanya itu? Nah, perhatikan di sini, Yesaya 43 ayat 25. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri. Aku tidak mengingat-ingat dosamu. Nah, perhatikan di sana. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Apa yang terjadi kalau kita sudah minta ampun atas dosa dan kesalahan kita? Di sini Tuhan mengatakan, aku yang menghapus dosa pemberontakanmu. Nah, perhatikan kata menghapus di sini. Sekali lagi, kalau kita membuka kamus Alkitab dalam bahasa aslinya, kata menghapus di sini mengandung arti menghapus apa yang sudah ditulis. Seperti ditulis di atas kertas, setelah itu kita menghapusnya. Menghapus apa yang sudah ditulis. Gambaran diberikan di sini adalah dosa bangsa Israel telah ditulis dalam sebuah buku secara permanen. Tetapi begitu mereka bertobat, haleluya, Tuhan menghapus semua tulisan itu sama sekali. Halaman itu sudah bersih kosong. Haleluya. Tulisan dosa itu sudah tidak ada lagi.
Kita tidak akan bisa menemukannya, apalagi membacanya. Haleluya. Ini berarti tulisan yang sudah tidak ada lagi, tidak bisa digunakan oleh siapapun, termasuk diri kita sendiri, termasuk orang lain, termasuk iblis untuk menghukum kita. Haleluya. Amin. Kalau Tuhan sudah mengampuni, tulisan dosa itu mengenai kita sudah tidak ada lagi. Ibaratnya kita seperti kertas putih bersih, haleluya. Tanpa tulisan. Tulisan yang lama sudah dihapus. Haleluya. Maka dari itu, kita tidak boleh mengizinkan siapapun, termasuk diri kita sendiri, termasuk orang lain, termasuk iblis, untuk menghukum kita dengan masa lalu kita. Karena begitu kita bertobat, Tuhan menghapus semua masa lalu kita. Haleluya. Tulisan dosa itu sudah tidak ada lagi. Artinya kalau Tuhan sudah menghapus dosa kita, itu berarti dosa kita tidak eksis lagi di matanya. Haleluya. Amin. Kalau Dia sudah menghapus dosa kita, itu berarti dosa kita sudah tidak ada lagi di mata Allah. Mari kita perhatikan lagi Yesaya 43 ayat 25. Tuhan mengatakan, akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena Aku sendiri. Nah, perhatikan kalimat selanjutnya. Tuhan mengatakan, Aku tidak mengingat-ingat dosamu. Haleluya. Aku tidak mengingat-ingat dosamu. Begitu kita minta ampun kepada Allah atas dosa yang kita lakukan, Dia menghapus dosa kita. Ini yang pertama. Yang kedua, Dia tidak mengingat-ingat, haleluya, dosa itu lagi. Yang percaya katakan amin. Dia tidak mengingat-ingat dosa itu lagi. Nah, perhatikan frasa itu. Aku tidak akan mengingat-ingat dosamu. Di sini Tuhan berbicara. Ini tidak berarti bahwa Tuhan tiba-tiba pikun, mengalami demensia, sehingga Dia tidak bisa mengingat dosa kita di masa lalu. Tuhan tidak pernah mengalami demensia. Tuhan itu Maha tahu. Haleluya. Artinya Dia tahu segalanya. Dan Dia tidak pernah kehilangan ingatan tentang apapun. Lalu apa artinya di sini? Pada waktu Tuhan mengatakan, aku tidak akan mengingat-ingat dosamu. Apa artinya kalimat ini? Yang dimaksud dengan frasa itu adalah meskipun Dia Maha tahu, meskipun Dia selalu ingat akan segala hal, Tuhan memilih untuk tidak mengingat-ingat dosa kita yang Dia sudah hapus. Haleluya. Amin. Jadi begitu kita bertobat, Tuhan memilih untuk tidak mengingat-ingat dosa yang Dia sudah hapus. Implikasinya apa di sini?
Kalau Tuhan sudah memilih melupakan dosa masa lalu kita, mengapa kita tetap memilih untuk mengingatnya? Banyak orang Kristen selalu ingat, bahkan selalu dengan sengaja mengingat masa lalunya. Padahal Tuhan sudah mengatakan, aku sudah tidak mengingat-ingat dosa itu lagi, tapi umat Tuhan tetap ingat. Mengapa kita tetap memilih untuk mengingatnya? Kalau Tuhan sudah melupakannya. Haleluya. Juga kalau Tuhan sudah memilih melupakan dosa masa lalu kita, itu artinya dia tidak akan pernah mengungkit-ungkit dosa itu lagi kepada kita untuk membuat kita merasa bersalah dan terhukum. Haleluya. Dari sini kita bisa tahu perbedaan antara suara Roh Kudus dan suara roh yang lain. Roh Kudus tidak akan mengingatkan dosa yang sudah diampuni. Haleluya. Amin. Karena firman mengatakan Tuhan sudah tidak mengingat-ingat dosa yang dia sudah hapus. Apa yang kita pelajari di sini? Pengampunan Allah itu tuntas. Tuntas. Ada beberapa gambaran tentang pengampunannya. Nah, karena waktu kita tidak akan melihat ayat-ayatnya, tapi saya memberikan kepada saudara 3 gambaran pengampunan Allah. Yang pertama di Mazmur 32 ayat yang pertama. Di sana kita membaca bahwa pada saat Tuhan mengampuni dosa kita, Dia menutupi dosa kita. Sehingga kita tidak melihatnya lagi. Jadi yang pertama, pada waktu Dia mengampuni, Dia menutupi. Amin. Hanya manusia yang membongkar dosa orang lain. Tuhan menutupi dosa yang sudah diampuni. Haleluya. Yang kedua, gambaran yang kedua kita bisa temukan di Mazmur 103 ayat 12. Pada saat Dia mengampuni dosa kita, Dia menjauhkannya dari kita sejauh timur dari barat. Haleluya. Amin. Pada saat Dia mengampuni kita, Dia menjauhkan dosa itu dari kita sehingga kita tidak akan bertemu dengan dosa itu lagi. Gambaran yang ketiga bisa kita temukan di Mikha pasal 7 ayat 19. Pada saat Dia mengampuni dosa kita, Dia menenggelamkan, haleluya, dosa kita ke dalam tubir-tubir laut. Sudah tenggelam dosanya. Dan saya ingat apa yang dikatakan Corrie ten Boom, salah satu hamba Tuhan. Setelah Tuhan menenggelamkan dosa kita ke dalam tubir-tubir laut, Dia pasang palang itu yang mengatakan dilarang mencari ikan. Banyak orang Kristen yang berusaha ke tubir-tubir laut untuk menggali lagi mereka. Kalau itu yang kita lakukan, kita akan hidup terhukum, terbelenggu oleh masa lalu. Dan tidak akan bisa mengarahkan diri kita kepada apa yang ada di depan. Apa yang Allah sudah sediakan bagi kita dalam Kristus Yesus. Nah, mari kita kembali ke Yesaya 43 ayat 25. Akulah Dia yang menghapus dosa pemberontakanmu
Nah, perhatikan kalimat selanjutnya. Oleh karena aku sendiri, dan aku tidak mengingat-ingat dosamu. Nah, perhatikan frasa itu. Akulah dia yang menghapus dosa pemberontakanmu oleh karena aku sendiri. Oleh karena aku sendiri. Nah, frasa ini adalah bahasa perjanjian. Bahasa covenant antara kita dan Allah. Artinya adalah Allah melakukan semuanya ini oleh karena dia sendiri. Dia melakukannya semua ini bukan karena kita layak, bukan karena kita bagus. Dia melakukan semuanya ini oleh karena rahmat dan kasih karunia-Nya sendiri, sehingga dia tetap bisa menggenapi janji-janjinya dalam kehidupan kita. Haleluya. Allah mau menggenapi janji-janjinya dalam kehidupan kita. Maka dari itu, dia mengajak kita untuk membawa masa lalu kita kepadanya. Kesalahan, kegagalan kita kepadanya. Minta ampun. Diampuni. Setelah itu, kita belajar melupakan. Haleluya. Kenapa? Karena Allah mau kita menggenapi rencananya. Allah mau kita menggenapi janji-janjinya dalam kehidupan kita. Haleluya. Jadi hari ini saya percaya Roh Kudus berbicara kepada banyak hati di sini. Spirit community adalah suatu komunitas di mana kita memiliki kesempatan mengalami Allah. Mengalami kebaikannya. Mengalami pengampunannya. Mengalami kekuatannya. Sehingga setiap dari kita bisa mengarahkan diri kita ke hadapan kita. Haleluya. Menggenapi rencana yang Dia sudah sediakan bagi setiap kita dalam Kristus Yesus. Mari sekarang saya ajak saudara untuk menyembah. Pak Delby, silakan Pak Delby nyanyikan sebuah lagu. Haleluya, terima kasih Tuhan. Saya mengajak saudara angkat tangan seperti ini ya. Mari kita bersekutu dengan Roh Kudus. Terima kasih. Mari Roh Kudus. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Mari. Terima kasih Yesus. Terima kasih Yesus. Haleluya. Yesus, Kau
Ira siguru giri. Darahmu sucikanku. Mari kita nyanyikan lagu ini. Darahmu beri kehidupan. Darahmu gantikanku sebagai korban tebusan. Sucikanku seputih salju. Darahmu, korbanmu, ya Yesus yang mulia. Terima kasih Bapa, pengampunanmu bagi kami. Darahmu sucikanku. Mari muliakan darah Yesus. Darahmu beri Roh Kudus Engkau muliakan darah anak domba Allah. Amin, amin. Beri keistimewaan hari yang Darahmu gantikanku sebagai korban tebusan. Sucikanku seputih salju. Korbanmu, korbanmu, ya Yesus yang mulia. Darahmu Yesus, Haleluya. sucikan aku. Darahmu Yesus, bebaskanku. Darahmu Yesus, ubahkan aku. Ku dijadikan baru. Darahmu Yesus, darahmu Yesus, sucikan aku. Darahmu Yesus, bebaskanku. Oh, ya. Darahmu Yesus, ubahkan aku. Ku dijadikan, amin. Darahmu, darahmu Yesus, oh darahmu Yesus, sucikan aku. Darahmu Yesus, bebaskan aku. Darahmu Yesus, ubahkan aku. Ku dijadikan baru. Ku dijadikan baru. Kali ini saya ingin berdoa bagi saudara yang terikat dengan masa lalu. Sehingga jiwa saudara sengsara dan menderita. Dan hari ini saya akan minta kepada Roh Kudus untuk menjamah kehidupan saudara. Memutarbalikkan kehidupan saudara. Sehingga hari ini benar-benar akan ada pembebasan. Jadi bagi saudara yang memerlukan pembebasan ini dalam jiwanya dari masa lalu, saya mengajak saudara untuk mengangkat kedua tangan. Dan kita akan mengatakan, mari Roh Kudus. Nyatakan kuasa-Mu. Bebaskan
umat-Mu hari ini dari masa lalu mereka. Berikan kepada kami kekuatan untuk melakukan apa yang Paulus lakukan, melupakan apa yang ada di belakang kita dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapan kita demi menggenapi rencana Bapa di surga. Mari Roh Kudus, Engkau jamah anak-anak Allah. Berikanlah kepada mereka kekuatan untuk bisa meninggalkan, melepas apa yang Engkau sudah ampuni. Sehingga mulai hari ini, mereka bisa progres. Berjalan bersama denganmu, menggenapi rencana Bapa di surga, memuliakan nama Yesus. Kuatkan anak-anak. Roh Kudus, kuatkan hati mereka. Sehingga hari ini mereka benar-benar bisa meninggalkan apa yang ada di belakang mereka. Haleluya. Masih ada di depan kita rencana Allah yang harus digenapi oleh saudara. Saudara tidak boleh berhenti. Tetap maju bersama dengan Tuhan. Haleluya. Tidak boleh berhenti. Maju terus bersama dengan Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan belum selesai. Maju terus. Bersandar kepada kekuatan Roh Kudus. Masa lalu adalah masa lalu. Masa lalu ada di belakang kita. Mari kita fokus kepada apa yang ada di hadapan kita. Mari Roh Kudus. Jamah, kuatkan anak-anak. Hidara bakas tikidiyara makustu. Sibokoratis tupokura bakas. Terima kasih. Haleluya. Begitu barik istimewa. Terima kasih. Kami terima Roh Kudus jamahan. Kami terima dengan iman. Terima kasih. Engkau yang melakukannya. Kami tidak bisa, tapi Engkau bisa. Engkau yang melakukannya bagi kami. Terima kasih. Rorabasti kiri amakrokisti. Rasti bokrakisti burikasti kiri. Rakistu barikasti borialikasti kiri. Rogiesti amai energi arukustu. Irabasti kiri makrokistiria. Sembadia. Haleluya. Ireversi kumarivesti kiri akustu. Barigeresti bariokustu. Ireveria masukuraba bariade. Mari Pak Delvi angkat lagi. Penyembahan bagi Tuhan. Rasti piri basukur rama mari riabu kari bari bari borana sari shibari aso bari ora bagi siri no guru beri aso matre ragiri bari barana bagus sikiri ma
Terima kasih. Haleluya. Amin. Sekali lagi mari kita angkat kedua tangan kepada Bapa di surga. Bapa, Engkau lihat tangan anak-anak-Mu yang terangkat kepadamu. Mereka adalah anak-anak-Mu sendiri yang Kau kasihi dengan kasih yang sempurna. Sebelum kami pisah dari ibadah ini, kami minta Engkau kedangkan tangan-Mu yang baik, yang kudus memberkati setiap anak. Tidak ada satupun orang anak yang Engkau lewati, semuanya Engkau berkati. Segala berkat, rahmat, kasih dari Allah Bapa, kasih karunia kuasa darah Yesus anak-Mu yang tunggal, kuat kuasa persekutuan yang manis bersama dengan Roh Kudus, semuanya itu pada malam hari ini turun atas kehidupan-Mu masing-masing, memberkati-Mu, menyertai setiap langkah-Mu. Apapun yang Kau lakukan, Engkau usahakan bagi kemuliaan nama Tuhan. Tuhan pasti tolong. Amin. Untuk membuatnya sukses mulai hari ini sampai Yesus datang kembali. Amin. Amin. Jangan lupa setiap saudara adalah anaknya Abraham, pewaris berkat Abraham. Diberkatilah engkau dalam rohmu, jiwamu, tubuhmu, Yes. pernikahanmu, anak-anakmu, usahamu, pelayananmu, perjalananmu, kesehatanmu, kehidupan sosial dan emosionalmu. Semuanya diberkati. Amin. Supaya engkau bisa menjadi berkat bagi banyak orang di sekitarmu. Bapa, kami terima semua berkat-Mu ini dengan iman. Dan kami mengucapkan syukur kepadamu. Terima kasih. Dalam nama Yesus yang percaya katakan. Haleluya. Amin. Terima kasih Tuhan.